Dan Madrid seperti proyeksi gue nggak bisa apa-apa tanpa Modric sama Kroos. Betul. Disitulah menunjukkan bahwa Ancelotti ini miskin taktik. Arsenal beda. Arsenal punya duit, pembeliannya katro. Oh, Kalau Barca nggak punya duit, ya mau nggak mau harus ngandelin itu pemain muda. Untuk gantiin Modric itu gantiin Kroos kan. Ya. Untuk gantiin Modric itu satu gue bilang. Sebenarnya ada dua, yaitu Odegaard sama Bruno Fernandes. Oh, dua-duanya masih mungkin dibeli Madrid Iya. tuh. Yang lebih cocok itu Bruno Fernandes. Gantiin Modric. Gantiin Modric. Nggak punya harapan besar di bawah Arteta. Itu udah 3 tahun yang lalu gue bilang. Iya. Arteta out. Udah berkali-kali gue bilang. Oke, kita sudah bersama filsuf Belanda. Waduh. Lu kenapa sih kalau kawan-kawan abang udah ngomong sama filsuf Belanda, Bang? Itu kan julukan yang orang kasih, bukan dari gue sendiri. Iya kan? Jadi orang mau ngapa bebas. Kan banyak yang bandingin gue sama Rocky Gerung. Iya. Oh. Soal itu, masalah itu. Tapi ya biarin aja, semua orang kan punya hak memberi pendapat. Iya. Gitu. Filsuf Belanda. Nah, Coach. Itulah kenapa gue nggak pernah mau bahas pendapat orang. Jadi banyak komentator lain itu suka ngebahas pendapat orang. Ya sah-sah aja. Tapi gue bilang gue nggak mau, kayak nggak ada bahan lain aja. Tapi orang banyak bahas pendapat lu gimana? Iya, itu hak mereka. Ini lah Iya kan? Hak gue untuk mengabaikan kan. Megaloman lu ini gue suka. Bukan megaloman, itu kan kita nggak bisa kontrol pendapat orang. Iya. Tapi kita bisa mengontrol reaksi kita. Selama gue mengarungi bola-bola ini beberapa bulan terakhir ini, Coach, ya gue ngelihat memang, oh gue jadi ngerti alasannya kenapa filsuf Belanda ini jadi terkenal. Enggak lah. Ya, Coach, kita masuk ke isu-isu terkini nih dalam sepak bola nih. Isu-isu terkini udah kayak bahas politik. Itulah kalau orang politik masuk ke bola enaknya begitu. Ya kan? Megawati. Gue itu suka ngomong sama orang politik. Itulah kenapa akun gue sama Helmi Yahya, Jasaya itu yang nonton banyak kan. Karena kan dia ya orang politik juga lah, bisa bilang begitu. Ngomong orang politik itu kan sangat detail. Iya. Mereka bisa menjelaskan, mereka tahu celah-celah di mana. Kalau gabung ke sepak bola, untuk gue itu lebih enak ngobrolnya. Iya benar ya. Apa fokus ke peristiwa demi peristiwa gitu kan. Iya. Apa lebih kronologikal ya, berpikirnya lebih. Bukan gue berarti masuk politik, enggak. Cuman pola pikirnya itu sinkron. Kalau lu masuk juga nggak apa-apa. Enggak, jangan. Nah, jangan. kita mulai dari hasil yang terbaru tadi malam. Kok bisa comeback Barcelona menurut lu? Itu tuh kan 2 gol Mbappe di awal itu kan mentality udah langsung harusnya terganggu dulu tuh kan. Iya. Ini udah kayak Milan Barcelona gue lihat kan. Enggak Milan jauh. Milan canggihnya kalau lawan Inter. Tapi comeback terus, Coach. Sekarang ada yang berapa Milan? 8. 8. Tapi menangnya itu dia dapat sekitar 16 poin, 8 Dari comeback. Dari comeback. Iya. Comeback itu masalah mental ya. Dan gue itu waktu ngelatih timnas dulu sering ditanya orang, bahkan sekarang juga masih, gimana kita cara ngangkat mental. Ngangkat mental itu nggak biasa. Nah, karena banyak sekali di tim sekarang itu dari La Masia, ngangkat mentalnya itu di La Masia. Penempaan mentalitasnya di La Masia Itu ini. di La Masia. Yang dimana orang nggak ngelihat, nggak ada parameternya. Kalau kita lihat Barca sekarang, di awal musim, gue masih inget, gue bikin video, gue bilang kita nggak perlu berharap banyak. Karena Barca cuma dapat Dani Olmo yang untuk gue sih biasa banget, dan itu pun setelah sebulan baru bisa main. Sementara Real Madrid datangkan Mbappe. Ada Mbappe, ada Vinicius, Rodrigo yang musim lalu mainnya luar biasa, baru 1 musim. Terus di belakangnya Bellingham. Tapi gue juga bilang, gue pengen lihat Madrid tanpa Toni Kroos kayak apa. Karena gue tahu Modric sudah nggak bakal main banyak di usia 38, 39 gitu ya kan. Jadi ya
praktis tengahnya kosong. Valverde itu jadi hebat Tapi naik dia. musim lalu karena musim lalu, 2 musim lalu, 3 musim lalu karena ada Kroos dan Modric yang bisa mengcover dia, yang bisa bimbing dia dari sisi mengambil keputusan dan positioning. Valverde tahun ini kayak ayam tanpa kepala, asal lari-lari aja. Bagus juga sih lalu ayam tanpa kepala. Ngerti nggak lo? Iya. Nah, di sinilah Ayam kelihatan. habis disembelih itu kan. Iya. Terus. Gue kan lahir di Surabaya besar. Itu gue pernah lihat nyembelih ayam terus somehow gimana ayamnya lepas itu larinya kemana-mana. Ayam tanpa kepala. Bagus. Jadi gue nggak heran dengan Termasuk pencapaian. Bellingham menurun ya. Musim Menurun, lalu kan iya. golnya banyak kan Iya. Bellingham. Tiba-tiba gue inget apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Orang tanya kenapa si Anthony jadi bagus di Betis. Oke. Ya jawabannya simple tapi nusuk. Dia bilang karena pemain-pemain lainnya bagus, jadi bisa ngangkat dia di Betis. Ada Isco, Ya. ada. Nah sementara di Madrid yang bagus-bagus ini hilang, terutama otaknya Kroos sama Modric, sehingga di depannya itu nggak ada yang nge-backup dari tengah. Tengahnya Camavinga, Tchouaméni, Valverde itu kan ya kocak semua pemain. Apalagi Ceballos, pemain kan Ceballos main di Madrid nggak make sense gitu loh. Dia di Arsenal aja cadangan, Iya. ya kan? Nah disitulah. Walaupun ada Mbappe. Walaupun artinya ini tim murni mengandalkan skill individu. Nah kalau skill individu ditahan dengan defense yang bagus, mereka kok kesulitan. Ruangnya dibatasi Iya. gitu. Mereka sangat kesulitan kayak contoh lawan Arsenal. Betul. Nah, kenapa mereka bisa cetak 3 gol lawan Barca? Karena belakangnya Barca bapuk. Cuman lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Kayak tagline lapangan lu ya kan? Iya. You still win the game. win the game. Coach Gitu. Soccerfield. Gitu. Mau launching hari apa? Hari apa launching? Hari Minggu. Hari Minggu ini launching. Launching sederhana lah, iya. ya nggak usah banyak Kecil-kecilan. bla bla. Itulah baru setelah setahun orang bisa lihat. Yang gue lihat kan selalu jangka panjang, Proyeksi bahwa lo. proyeksi gue itu benar. Ini tim yang gue kritik itu asal muasal kan dari Ancelotti. Ancelotti gue bilang miskin taktik. Adalah komentator lain bla bla. Gimana ini komentator nggak ngerti bola? Menang UCL kok bisa menang dibilang miskin taktik. Justru kalian yang nggak ngerti bola. Karena hasil dengan gaya bermain itu dual yang terpisah. Lu bisa main bagus, menang dan main jelek. Iya. Enggak, lu ingat gak Milan 2007 itu kan inovasinya Ancelotti banyak waktu itu. Termasuk geser Pirlo ke Tapi belakang. kualitas pemainnya bagus semua. Oh iya benar sih. Dari kiper sampai striker Iya. grade A semua ya. Dan di sampingnya Pirlo ada siapa? Gattuso yang ibarat ngehambat semuanya. Lu kalau nonton American football, which is gue nggak begitu paham American football, kan ada tuh satu yang bawa bola ke depan, ini yang nahan pemain. Nah itu Pirlo sama Gattuso kayak gitu. Kayak Liga Portugal kemarin. Benfica lawan Sporting kemarin kan. Seri 1-1. Oh gue nggak nonton. Itu mainnya kayak gitu bu coach. Ya gue lihat Kayak- di IG lu posting Iya. lu nonton. Iya, karena big match. Rencananya kan gue harusnya udah di Portugal Iya. tanggal itu dan mau nonton match itu. Ya kan mainnya kayak American football. Tak tak tak. Kalau dulu cuma ada Gattuso yang kayak gitu di Iya. Milan. Kalau di Liga Portugal satu tim coach. Iya. Gitu. Betul. Ya. Iya itu tadi karena kualitas pemain gitu. Kualitas main dan komposisinya pas persis. Dan pas usia matang semua loh itu. Itulah kenapa zamannya Kroos, Modric dengan Ronaldo, Benzema meraih banyak poin. Itu pas semua. Ibarat lu aja bisa ngelatih, mereka akan menang Champions League juga. Dibiarin Casemiro, Varane. Tapi di zamannya Pep, pemain-pemain ini selesai juga. Pada saat lu ketemu sistem skill individu, lu akan kalah. At the end of the day lu akan kalah. Lu harus mau nggak mau harus ikut kepada rule of the Iya, game dari Barca taktikal. musim ini ngandelin pemain muda loh. Pemain cedera mau masukin siapa? Ada berapa tuh yang dari La Masia? Banyak tuh? banget. Lamine Yamal, Gavi, Ferran Torres ya. Terus Fermin Lopez, Kubarsi, Kubarsi, Balde. Balde juga ya? Balde.
terus Gerard Martin, Gerard Martin. Ford, Bernal sama Casado yang cedera. Oh. Jadi banyak. Konde enggak ya Konde ya? Konde enggak dari Sevilla. Sevilla ya. Pedri dari Las Palmas. Oh Pedri itu bukan La Masia ya? Las Palmas. Gue kira La Masia. Enggak, bukan. Tapi apa namanya tongkrongannya La Masia Pedri dia. Tongkrongan. Iya. Jadi gue bilang sama fans Barca, lu nggak perlu berharap banyak karena pemain ini pemain muda. Ternyata pemain muda ini adaptasinya cepat. Oke. Dan militan pengen merebut posisi itu. Dan Madrid seperti proyeksi gue nggak bisa apa-apa tanpa Modric sama Kroos. Betul. Disitulah menunjukkan bahwa Ancelotti ini miskin taktik. Nah balik lagi kepada soal mentality tadi, The Art of Comeback. Ini Donald Trump tuh pernah menulis buku itu, The Art of Comeback. Lu bukan hanya comeback, tapi ada art-nya gitu kan, ada estetikanya untuk comeback gitu kan. Lu bilang The Art of Comeback, gue masih inget pada saat gue bangkrut, susah 2016, gue bilang sama temen gue, Feli yang punya Tifosi Futsal, kan gue dulu punya saham di situ. Gue bilang, lu lihat Vel, gue akan bangkit dan meroket. Nggak bangkit doang. Dan terbukti kan? Setelah 8 tahun. Cita rasa ini kan. Setelah 9 tahun malah. Terbukti bahwa, nah ini kan masalah mental juga. Bahwa kalau lu ada masalah, oke, it happens, udah lewat, lu harus fokus ke depan. Nah, walaupun 2 gol yang menembus jala lu. Iya, walaupun 2. Ini lawan Madrid loh, 2 gol lawan Madrid loh ini. Justru di awal-awal pertandingan, kalau lu kebobolan, lu main di kandang, lu perhatiin. Lu main di kandang, ketemu tim yang mungkin selevel atau di bawah lu kebobolan terlebih dahulu, lu sering comeback atau menyamakan. Karena terlalu cepat langsung memotivasi. Kalau skor seri sama-sama, dua-dua ini lebih hati-hati. Betul, lebih normatif. Kalau lu di awal udah menit 2, menit 3, menit di bawah 10 menit lu udah kebobolan dulu, mereka langsung ngegas. Langsung fokus ya. 2 kali lagi. 2 kali, iya. Gitu. Di situ tambah habis itu udah selesai Madrid. Iya benar. Secara permainan dan dari segala segi. Iya ya, udah enggak ini banget ya coach ya. Udah enggak kelihatan lagi. Enggak ada gripnya lagi. Karena mereka cuma ngandelin counter. Iya. 3 gol itu kan 2 kali counter, sekali penalti. Iya kan? Dan kalau lu cuma ngandel counter ya susah. Iya, ini udah agak nggak mungkin nih Madrid juara ini ya. Barca 2 kali seri aja masih juara. Iya. Madrid kalau kalah lawan Mallorca, Barca juara. Terakhir lawan Sociedad kan Madrid di kandang. Iya. Ini tinggal tunggu waktu aja lah. Iya benar. Barca menang lawan Espanyol, Barca juara. Terakhir nih ya. Kan 3 match, selisih 7 poin. Derby. Ya next ini lawan Espanyol, Barca menang, Barca juara. Udah nggak kesalip lagi, kan sisa cuma 6 poin. Ini terakhir nih, udah juara nih Barca habis ini. Kalau menang lawan Espanyol juara. Iya ya, Madrid. Akhirnya Madridnya Ancelotti nggak dapat apa-apa dengan mendatangkan Mbappe itu. Nggak heran. Lu lihat PSG tanpa Mbappe kayak apa mainnya. Dan ini sudah diplot. Gue masih inget, gue selalu celah PSG kan. Karena ini cuma cari duit, pengen jadi Madrid KW2 lah. Iya, benar. Pemain bintang, jualin merchandising, bla bla. Ternyata di belakang ini ada visinya jangka panjang. Dalam arti mereka sengaja untuk mengangkat nama mereka. Ngangkat doang. Exposure lah ya. Exposure doang. Iya. Habis ini selesai, ambil Enrique, baru difokus ke struktur, bermain dengan sistem. Pengen diterapkan filosofi bermain, yaitu datangkan semua pemain muda. Siapa yang tahu Vitinha, Neves sebelum itu? Neves gue tahu. Iya kan? Enggak, Neves yang bukan ini Neves bukan kan? Ruben Neves. Oh, Ruben Neves. Iya, Joao Neves mau tahu. Iya. Ruben Neves kan baru banget, anak muda banget. Benfica kan? Gue nggak tahu dia dari mana. Ruben, iya ya itu ya, iya benar. Dembele. Gue ntar salah ngomong dikritik lagi. Iya. Coba. Netizen kan begitu. Iya coba kita lihat dulu, ya kan? Neves ini siapa namanya ini? Bentar. PSG. Perancis itu masih main kan? Ya Ligue 1.
Joao Neves coach, bener. Oh, Joao Neves namanya. Iya, dari Benfica. Oh iya, Ruben Neves itu yang di Wolves itu Neves ini Iya. gua agak confused. Portugal ini coach, ya kan? Iya. Gua ingat banget gara-gara waktu di kita datang ke Portugal, Umur 20 tahun loh dia. Rudi Alfonso bilang, ini baru ada anak Benfica ini nih, dibeli sama PSG. Joao Neves gitu kan. Iya, Benfica. Iya, dia menjelaskan ke gua. Dia 2 tahun, dia umur 18 udah main di, sekarang 20 tahun kan, 18 sudah main di Benfica. Benfica, Ya, benar. tim inti. Benfica dia. Ya, Joao Neves. Nah, kan kita nggak tahu. Ini kan butuh filosofi atau scouting yang benar kan, untuk bisa melakukan hal kayak gitu dan kalau PSG juara, gue bikin preview sebelum Arsenal main lawan PSG, sebelum Barca ketemu Inter, gue bikin preview. Tim yang paling gue ngeri itu PSG. Transisinya, sirkulasi bola begitu cepat. Arsenal di Inggris kelihatan cepat mainnya. Lawan PSG lambat, mikirnya lelet. Secepat itu mereka bisa main. Itu luar biasa. Itu berkat ya Enrique. Apa yang membedakan Enrique sama Pep menurut lo? Enggak lah, Enrique masih selevel di bawah Pep. Cuman ya momentum aja mungkin. Pep mungkin kesalahan Pep telat regenerasi. Oke. Enrique malah memprioritaskan itu ya. Enrique nggak ada beban kan? Iya betul. Nggak ada beban, buang semua pemain termasuk Mbappe dan terbukti hasilnya. Dan belum tentu PSG juara juga sih. Tapi Madrid nothing loh. Copa del Rey, Super Cup aja kalah. Betul. 4 kali kalah. Sama Barca. Tahun lalu Madrid menang semua. Kenapa ya? Xavi pelatihnya. Jadi peran pelatih itu ngaruh banget. Lihat Rafinya main kayak apa, Ferran Torres main kayak apa, Balde main kayak apa. Ya karena pelatihnya sanggup. Sekarang beda ya. Ya, beda banget. Beda. Waktu lawan Inter walaupun kalah tuh main Barca gila. Itu kan karena harus ada satu yang lolos. Karena dua-dua layak lolos ya. Iya, layak itu final itu. Iya, layak Barca final. Inter. Iya, benar. Inter juga keren banget loh. Enggak nyangka Dumfries juga itu gila ya, seperti Dumfries itu ya. Iya. Gila. Tapi kan Dumfries bilang gue bermain dengan kita di media Belanda, dia bilang kita bermain dengan heart and seal. Heart itu hati, seal itu nyawa. Jadi dia bilang kita bisa bermain Spartan seperti ini karena benar-benar memberikan segalanya. Terus tapi gol-golnya itu kan golnya keren, tapi kan gol yang jarang terjadi. Sundul kan? Iya. Sundul, terus bicycle kicknya, terus back heel-nya si Thuram. Itu kan jarang terjadi. Acerbi juga sama golnya kemarin. Acerbi mendadak ke depan kayak gitu. Memang masalah di Barca itu di belakang. Makanya kebobolan 3 dan Araujo tuh nggak bagus ya menurut lu? jelek Araujo. Di PS bagus coach. Gue selalu pasang deh. Yang Araujo tuh sama Christensen sama siapa satu lagi tuh backnya Barca. Cuman sejelek-jeleknya Araujo dia masih punya pengalaman. Nah, Kubarsi ini cetek pengalaman. Masih terlalu muda, 18 tahun baru. Iya. Makanya musim depan Barca harus perbaiki terutama center back-nya sama wing back-nya. Kunde nggak ada, ganti Ford ya elah. Martin pun nggak layak untuk ganti Balde. Gerard Martin menurut lu nggak terlalu jauh ya antara tim 1 sama tim 2-nya. Problemnya sama kayak Arsenal dong. Arsenal beda. Arsenal punya duit, pembeliannya katro. Oh, kalau Barca nggak punya duit. Iya, mau nggak mau harus ngandelin itu pemain muda. Iya ya. Tapi gini coach, menarik nih. Krisis itu menciptakan kreativitas dan creativity kan? Iya. Iya kan? Akhirnya pemain zaman gue krisis nggak punya duit kan gue harus kreatif untuk cari duit. Ini Barca itu kayak gitu kan, ternyata nggak berhenti dia kan? Nggak berhenti, betul. Iya kan? Belum Kubarsi itu. Sekarang tanggal berapa? Gue ada tanggal di jam gue. Tanggal 12. Oke. Gue ada proyek dengan Barca. Gue di-approach sama orang Barca untuk bantuin proyek mereka. Itu launch-nya tanggal 13 Mei, which is besok. Ini taping-nya tanggal 12, 13. Kenapa gue mau melakukan itu? Jadi dia minta gue lebih
populerkan proyek inilah lewat postingan. Gue bilang, Buzzer. ya, buzzer intinya. Tapi ini kan untuk goodwill. Gue kasih rate gue kalau story begini dan lu tahu kan itu tinggi banget. Mahal banget, bos. Mereka gue zoom. Waktu di Amerika gue zoom. Gue di Las Vegas gue zoom sama mereka. Sama orang Barcelona. Mereka agak shock. Apalagi lu bisa bahasa Spanyol kan? Enggak, ngerti dikit lah. Iya. Enggak ngomong bahasa Inggris. Cuman setelah gue kasih rate gue bilang I give you for free. Wah mereka happy banget, dari mukanya agak shock terus happy. Dan gue bilang lu bisa posting unlimited. Kenapa gue lakukan itu? Gue sebagai fans Barca, salah satu founder Indo Barca, di mana gue tahun 86 sudah ngefans sama Barca. Pertama kali ke Barcelona tahun 86. Ini lu tahun 86 pertama kali. Waktu lu masih di Belanda kan? Waktu gue masih di Belanda. Iya, kalau dari sini kan nggak mampu Nggak ente pasti mampu. kan. Iya kan. Nggak mampu aja sih. Iya mampu ya. Udah. Di Indonesia lebih mampu daripada di Belanda, tapi kan jaraknya dekat. 86 lu ya waktu itu. 86. Mila 19 masih main tahun. nggak di Barca waktu itu? Udah main belum? Siapa? Luis Milla. Gue nggak lupa gue. Terus? Terus gue bilang gue akan bantu favorit karena kecintaan gue terhadap Barcelona dan mereka happy banget. Apa itu proyeknya coach? Entahlah. Kan setelah 13 ini di posting. Oh di posting setelah 13. Iya kan? Itu game dan E-football. e-football. Oke, tahu gua. Pokoknya yang berhubungan dengan digital lah. Iya. Lu udah main game sekarang coach? Enggak, gue nggak main game. Gue mau belajar game. Mulai belajar. Lu adu FIFA dulu sama gua, pasti gua bantai lu. Pasti itu. Nah, ya krisis memunculkan opportunity ya buat anak-anak La Masia kan. Ya. Ini yang mungkin nggak dirasakan oleh Akademinya Madrid gitu Nggak misalnya. dirasakan sama City, sama Madrid, sama apa enggak dirasakan. Iya. Betul. Iya kan? Dan menurut lu, coach, melihat apa yang terjadi dengan Barcelona walaupun mereka kalah di Liga Champions tapi at least masih bisa juara 2 gelar dia tahun ini kan. Ya. Ini akan jadi pandemi juga nggak metode ini ke klub-klub lain? Apakah tim-tim yang punya duit besar akan tetap menggunakan caranya dia kayak Madrid sekarang gitu misalnya? Akan tetap beli-beli Sebenarnya bola-bola? tergantung pelatihnya. Oh, oke. Dan tergantung pelatih dan tergantung Perez juga. Perez yang diinginkan Perez kan dari dulu kan itulah namanya terkenal juga dengan Los Galacticos kan. Beli pemain bintang semua. Cuman pada saat lu nggak perform lu harus mikir juga. 2 contoh PSG sama Barca. Jadi bisa aja Perez berubah. Oke, kita beli pemain bintang tapi kita butuh pelatih yang jago strategi juga. Maka dari itu Xabi Alonso datang dan Xabi lebih bagus secara strategi. Nah, justru gua agak sebagai fans Barca ngeri-ngeri sedap. Nih lihat Alonso nih. Lihat Alonso mau ke Madrid. Leverkusen tuh Iya. out of nowhere Iya, juga dalam iya, tanda iya. kutip pemainnya ya. Iya, Ya arti- bagi orang yang ngikutin bola tahu tuh siapa namanya Openda itu siapa segala Iya, macam iya. tahu gitu kan. Sekarang tinggal apakah pemainnya bisa adaptasi Boniface atau tidak. siapa gitu Iya. tahu, tapi yang awam-awam kan nggak tahu ini Nggak tahu. barang liar Iya, ini iya, kan. iya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan kan apakah si Xabi Alonso ini bisa memanage timnya atau apakah terjadi bentrok antar ego. Nah, pada saat itu terjadi tergantung Perez lagi. Kalau zamannya Pep baru masuk kan Ronaldinho dibuang, Eto'o dibuang, Zlatan dibuang. Ya kan? Selatan baru masuk, Baru masuk. habis itu dibuang. Habis itu dibuang. Tapi yang langsung buang dari era Rijkaard kan Ronaldinho. Iya. Ya kan? Deco juga kan Deco. Enggak. Deco enggak ya? Ronaldinho dibuang di era Pep bukan Iya, Pep masuk, Iya. akhir Rijkaard, Pep masuk Iya, langsung iya. dipensiunkan. Deco termasuk. Deco Iya. kan. Tapi Pep perform. Ya. Selama timnya perform, fans akan diem. Nah, sekarang kita lihat Xabi bisa nggak mengontrol ego ini? Kalau terjadi clash selama Madrid perform, fansnya akan terima. Dan justru musim depan seru, di mana Barca kalau nggak salah sudah bisa beli pemain.
Nggak bisa ya. Ya, sementara Madrid akan lebih kuat. Madrid akan lebih kuat for sure dengan datangnya Xabi Alonso. Siapa the next Toni Kroosnya menurut lo? Gue lihat ada 2 pemain yang bisa menggantikan masih di bawah Toni Kroos. Itu Pedri sama Vitinha. Vitinha masih mungkin bisa dibeli sama Madrid kan, Ya. dari PSG kan. Pedri nggak mungkin. Pedri agak berat nih. Nggak mungkin. Masa Vigo jilid 2 ini kan agak sulit dibayangkan juga kan. Apalagi Pedri ini kayaknya orangnya sopan kan kelihatannya kan. Iya, emang sopan-sopan. Iya. La Masia sopan-sopan. Yang agak tengil mungkin mulai kelihatan pentingnya Yamal kan. Iya mal mulai Rambutnya rambut dicet, mulai kuning. banyak-banyak. Ya selama lu perform oke-oke aja. Iya, tapi Semua orang bisa terima. gue juga khawatir tuh dia ngelihat dia rambut kuning tiba-tiba main ngaco, ternyata enggak. Ternyata enggak. Ya. Emang, ya selama lu bisa perform nggak masalah lu mau ngapain. Yang repot kan kayak Garnacho ini. Banyak tingkah tapi performanya Nanti nol. dulu bahas itu ya kan. Pedri, Vitinha yang selevel. Pada saat ini ya. Hmm. Untuk gantiin Modric, itu gantiin Kroos kan. Ya. Untuk gantiin Modric itu 1 gue bilang. Sebenarnya ada 2. Yaitu Odegaard sama Bruno Fernandes. Oh dua-duanya masih mungkin dibeli Madrid Iya. tuh. Yang lebih cocok itu Bruno Fernandes. Gantiin Modric. Gantiin Modric. Levelnya masih di bawah. Tapi sekarang emang nggak ada. Nggak ada. Betul. Iya. Bruno Fernandes akan lebih berkembang lagi kalau gue bilang. Oh, kalau dia 2 itu Bruno Fernandes sama Odegaard. Iya. Nah, ini pertanyaan gue selanjutnya nih, Arsenal, Liverpool. Ya. Ya kan, lu ngelihat setelah menang ini Liverpool udah mulai slow Enggak. atau Arsenalnya emang jago sih? Enggak. Dua-dua ini main tanpa beban. Iya. Liverpool udah juara, Arsenal udah nggak ada apa-apa lagi. Iya. Jadi dua emang sesuai skor itu sesuai dengan kapasitas kedua tim. Situasi masing-masing. Situasi ya, masing-masing. motivasi Iya. masing-masing. Babak pertama untuk Liverpool, babak kedua lebih Spartan, Arsenal dua-dua itu fair skor dua-dua. Tapi ya sekarang nggak ada TAA. Pertanyaan kan apakah Salah akan perform, Salah, Van Dijk, Gravenberch, 3 pemain penting sama Alisson akan perform seperti musim ini, musim depan. Kalau mereka cedera atau performanya menurun atau apa, ya akan jadi seru. Kita lihat bangkitnya City seperti apa. Arsenal beli siapa? Tapi Arsenal gue sih nggak punya harapan besar di bawah Arteta. Itu udah 3 tahun yang lalu gue bilang. Iya. Arteta out, udah berkali-kali gue bilang. Ini soal pemilihan pemain ya. Ya, kalau Arteta soal pilihan pemain. Strategi oke lah. Strategi oke. Iya. Kan nggak mirip-mirip Pep lah. Iya. Beda-beda tipis lah. Iya. Cuman Pep bisa beli pemain yang cocok. Arteta harus belajar banyak masalah itu. Tapi sekarang kan ada Dirtek baru. Iya. Tapi ya itu yang mau gue pertanyakan. Ini kan juga masalah pemain ini kan nggak otoritas hak prerogatif pelatih sepenuhnya juga coach. Enggak. Tapi ada sport sporting director, director, ya. terus sporting director, ada direktur teknik ya, segala macam ya, gitu. Ini menurut lu ini persoalan manajerial juga di Arsenal atau cuma masalahnya Arteta doang? Jadi waktu masih ada Edu, itu Arteta punya hak prerogatif untuk menolak pemain. Klub lain enggak. Amorim nggak ada itu. Arteta punya, Ten Hag nggak punya. Jadi kalau Edu datengin pemain, Arteta nggak setuju, nggak datang itu pemain. Oh gitu. Iya. Contoh Maka dari itu ada gue kritik Arteta. contoh kasus nggak pemain yang lu tahu Yang ditolak sama Arteta? Feeling gue ya, itu Osimhen. Osimhen pernah? Feeling gue ditolak. Sama Vlahovic. Vlahovic dari Juve ya. Iya. Vlahovic Masih Fiorentina apa udah di Juve? pada saat dari View mau pindah, diincar sama Arsenal. Oh, oke. Dan Vlahovicnya nggak mau atau gimana? Habis itu nggak diincar lagi sama Arteta karena dia pernah nolak Arsenal. Oh, dia yang nolak Arsenal atau? Dia yang nolak Arsenal, habis itu Arteta yang nolak Vlahovic. Oh, padahal ya udah Karena lah. habis itu Lu fokus ke depan aja Iya. lah. Harusnya kan kayak gitu kan? Ya. harusnya kayak gitu. Iya. Emang zaman sekarang nggak ada Baper-baper gitu kan? nggak ada striker yang benar-benar bagus, makanya diincar Sesko lah, Gyökeres lah. Aduh. Gyökeres nih gimana menurut lu? Kemarin juga biasa aja mainnya, gue biasa nonton. aja.
Melawan Ya kan Benfica nonton kemarin. lawan Arsenal kan gue nonton. Iya. Itu kan lawan Arsenal coach. Iya, aduh. Ya. Bukan berarti dia, gue sih nggak punya. Dia nggak jelek. Nggak jelek. Cuma untuk level yang dilebay-lebaykan kayak Shevchenko dulu belum kan? Belum, jauh. Iya kan? Bandingin Shevchenko ya jauh lah. Mm. Bukan pemain yang bisa ngangkat Arsenal. Cuman mungkin dia cocok dengan sistem Arsenal, bisa juga. Kemarin gue nonton tuh Benfica lawan Sporting CP gitu ya. Gue lihat mainnya Gyökeres juga sangat susah, dia yang golin malah Trincao kan kemarin malah si Pavlidis lebih bagus mainnya. Lebih karakternya lebih keluar gitu sebagai Ya. pemain Liga Portugal gitu kemarin Trincao itu kan pemain buangan Barca itu. dia Barca dulu ya. Heeh. Nah, gue lihat Gyökeres juga kalau dapat lawan yang levelnya kayak Benfica juga dia Iya. mumet juga Kesulitan. gitu kan. Apalagi lu ntar di Liga Inggris. Iya, itu kayak Benficanya ada 8 klub kali di Inggris ya. Ada Iya. 9 klub Bener, kayak iya, Benfica. bener. Dan ada yang lebih bagus daripada Iya, Benfica. ada yang lebih bagus Iya. dari Benfica. Itu yang repot. Dan- Tapi ya kita nggak tahu. Kemarin kan lawan Arsenal itu kan memperlihatkan kelas dia. Waktu lawan City kan bisa 4 gol tapi. Lawan City itu kan juga bisa 2 dua gol. penalti. 2 penalti, Iya, ya. 2 counter. Iya. Yang golnya dia 1 lah ya. Iya. Dari bola jalan ya. Iya, iya. Tapi itu menurut lu nggak masuk opsi Arsenal? Gua harap sih enggak. Tapi nggak tahu kalau dia ada, ya kita ini kan cuma netizen. Iya. Kalau dia datang, gue sih nggak yakin. Jujur aja gue nggak yakin. Semoga gue salah. Menurut lu orang kayak Gyökeres, Osimhen sama satu lagi siapa? Vlahovic hari ini apa tawaran Arsenal yang membuat mereka bisa untuk pindah ke sana menurut lu? Kalau duit gua nggak tahu, mungkin banyak yang bisa Arsenal kasih lumayan lebih gede. lah. Arsenal nggak bisa bayar gaji gede lah. Lumayan lah. Duit lumayan. Cuman yang Daya tariknya gitu? Gue puter pertanyaannya. Jadi bukan apa daya tarik untuk pemain. Arteta ini nggak, feeling gue ya, nggak mau pemain bintang. Biar bintangnya tetap dia. Biar bintang tetap dia. Lu lihat Özil digeser, Aubameyang digeser, Lacazette digeser. Oh itu Arteta semua tuh ya. Arteta semua yang geser. Itu Wenger punya produk semua tuh. Iya. Dan hasilnya apa? Runner up doang. Nggak ada hasilnya kan? Ini tergantung nih Artetanya nih yang jadi problem Iya, sebenarnya iya, ya. betul. Hmm. Kalau gue bilang Osimhen itu cocok banget main di Arsenal. Cuman ya Agak susah ya membayangkan ya. di bawah Arteta iya. Nah ini ada hal yang mau gue tanyain sama lu nih. Lu kan sangat mendukung Muhammad Salah stay di Liverpool ya. Kalau dia mikirin prospeknya dia apa segala macam, dia akan di Liverpool akan bermain mencintai sepak bola atau apalah argumen lu waktu itu. Enggak, dia ini kan usianya udah senior ya. 36. Masuk 36. Iya. Karena dia 90, lahiran 92 apa berapa ya? 34 kalau nggak salah. 34 ya? Iya. Intinya adalah di usia dia 32. 32 malah. Ya 92 dia lahir. 92 Mau tahun ini 33 ya. 33 itu usianya kan cukup untuk cari duit. Iya. Ya kan? Cuman ini pemain ternyata masih ambisius. Jadi ibarat gini, gaji gue sekarang 100.000, contoh aja, bukan gaji dia lebih gede. 100.000 kalau gue per minggu, kalau ke Arab gue bisa dapat 1.000.000. 500.000 per minggu. Iya. Bisa nggak Liverpool naikin ke 250? Contoh, ambil tengah. Kalau Liverpool bisa, gue nggak ke Arab. Gue ngambil 500.000, jadi gue ambil jalan tengah, gue tetap stay. Karena dia masih ambisius lah, dengan Champions League kan baru sekali menang dia. Iya. Dan ternyata disanggupin. Jadi gajinya dinaikin, tapi tidak sebesar kayak tawaran di Arab. Makanya dia stay. Nah pertanyaan kan, pemain segitu kan udah rentan cedera. Iya. Dan dengan kerasnya Liga Inggris. Dan pikirannya harusnya kan simpanan hari tua ini kan coach. Iya. Nah. Terus? Cuman dia pilih faktor sportivitas dibanding hanya murni duit. Jadi kontrak yang diperpanjang 2 tahun. Jadi untuk gue sih yang beruntung Liverpool.
Nah, Cuman selama dia nggak cedera sih oke-oke aja. bagi lu pemain umur segitu gajinya dinaikin segitu karena alasan sportivitas itu rasional gak sih? Rasional karena tiap pemain itu beda ya. Kayak Kroos sama Modric nggak mau ke Arab. Kroos kan milih pensiun daripada ke Arab. Padahal Kroos masih bisa 1-2 tahun cari duit di Arab. Iya. Jutaan. Tapi masih banyak pemain yang nggak peduli dengan hal kayak begitu. Jadi dalam arti selama mereka berkarir, mereka sudah melakukan investasi yang bagus, mereka akan hidupnya sampai mati terjamin, anak-anaknya juga terjamin. Gue nggak perlu lebih. Oh, ada juga ya. Ada. Kayak salah gitu terbukti ya. Ya kayak salah. Nah, apa proyeksinya dia apa sih kalau Ya menurut meraih sebanyak mungkin trofi dengan Liverpool. 33 tahun ini? Ya. Dan sangat ya cukup realistis untuk gue. Karena dia juga dia kan nggak pernah cedera lama. Iya, Cedera pendek-pendek. pendek-pendek aja. Jarang lah, paling setengah tahun paling. Enggak, kalau umur segitu tuh emang masih mau ngejar kayak begitu, coach. Maksud gua kan dia udah Tiap orang kan beda. Maksud gua kenapa dia masih butuh pembuktian gitu loh maksudnya. Kurang Ya pembuktian. dia merasa apa gitu? dia merasa dirinya di usia 33 tetap bisa bersaing. Jadi nggak perlu. Gue mau menunjukkan bahwa umur itu hanya sekedar angka. Bahwa gue masih bisa di top level dunia bersaing. Dan he is. Ya, Dia emang top level dunia. dan itu priceless. Itu priceless. Nggak semua ngincer duit juga. Oh, berarti ya maksud gua Ngincer kebahagiaan, happiness lebih penting. ada juga ya yang kayak gitu di Banyak. Iya ya. Gua ini pelajaran lah ini Iya. Muhammad Salah ini ya. Ya. Jadi inspirasi lah dalam hal ini gitu ya. Ya. Happiness itu keputusan. nggak selalu soal duit. Tapi kan harusnya dia happy di Arab, coach, kan. Ternyata nggak juga. Budaya lebih mirip kan sama dia kan. Dia Natalan juga ngerayain. Iya kan? Selalu dia posting kan? Iya benar. Toleransi. Iya, toleransi Muhammad Salah luar biasa. Gitu. Oke. Menurut lu apa yang terjadi dengan MU hari ini? MU itu di Liga aur-auran, tapi di Liga Eropa sampai final nih sekarang. Ya, kita bahas ini lanjut atau next episode? Next episode aja lah ya. Ya, next episode. Tapi satu lagi nih, preview lu soal 3 final ini, Piala Melon, Piala Liga Vicky. Eropa, ya kan, sama Liga Champion. Ya kalau Liga Melon untuk Chelsea lah. Chelsea lah ya, itu udah susah. Kalau ini 50-50 antara rank 16 sama rank 17 di Liga Inggris. Iya ya. Iya, kan lucu gitu kan. Kok tahun depan salah satu rank 16-17 bisa main di Champions League lah. Terus kalau Champions League, wah ini agak berat. Ini benar-benar 50-50. Dua-dua punya kelebihan, punya kekurangan. Ini benar-benar enjoy the game aja sebagai fans netral. Ya, dua-duanya sama-sama layak di level itu ya. Ya, sangat layak. Final yang layak. Liga Eropa layak nggak menurut lo itu? MU Justru gue menunjukkan betapa rendahnya level Liga Eropa. Kalau rank 16-17 itu bisa masuk final. pemain papan bawah, tim papan bawah aja bisa masuk Jadi final. Liga Eropa is a big joke. Lebih paten. Walaupun gue happy FC Utrecht masuk Liga Eropa. Tapi itu lebih subjektif. Iya, itu kan karena ideologis lu kan. Iya. Nah, Liga Melon malah lebih paten Lebih ya. parah lagi Liga Melon. Tapi peringkat berapa? Peringkat 5 kan Chelsea. Iya. Masih mending gitu. Masih mending Chelsea kemana-mana. Iya, finalnya peringkat Makanya dulu Chelsea menang ini mah. Iya ya. Karena kualitasnya kan. Liga Eropa ini ya. Parah Liga Eropa. Bisa peringkat 14 sama 16 sama 17. 16 sama 17 Liga Inggris. Dan Tim papan bawah Liga Inggris ya dua-duanya ya. Iya. Sorry nih ya. Makanya kita bahas MU di next Oke. berikutnya. Sampai jumpa lagi dah.